Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 23 Oktober 2024 ya. Kondisi market saat ini masih dalam posisi greedy, teman-teman. Jadi sayang sekali ya, fear and greed-nya masih dalam posisi yang cukup greedy, sehingga ya untuk posisi-posisi saat ini sebenarnya kita masih sedang menunggu kapan pergerakan bisa masuk atau menuju ke fase fear lagi ya, karena biasanya fase-fase fear itu cenderung lebih positif untuk kenaikan Bitcoin ke depannya. Dan Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 67.400. Dalam 4 jam, dalam beberapa 4 jam terakhir pergerakan Bitcoin sangat flat, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari sini ya, 1 2 3 4 5 6 kali 4 jam terakhir pergerakan Bitcoin nggak kemana-mana. Beberapa kali memang ada tekanan jual yang menyebabkan Bitcoin sampai turun ke 66.600-an, tapi nggak berlangsung lama, pergerakan Bitcoin kembali balik ke level 67.400. Ini berarti situasi di mana buyer and seller lumayan seimbang, teman-teman. Ketika Bitcoin di bawah turun, ternyata ada buyer yang lumayan bagus untuk masuk ke pasar. Sementara ketika ada tekanan beli, justru ada seller yang siap menjual ke pasar. Jadi hal ini mungkin impact daripada posisi retail yang sangat aktif dalam hal melakukan transaksi. Kalau kita perhatikan dari data ini ya, retail on-chain activities return after 4 months, ini kelihatan banget kalau retail mengalami kenaikan jumlah perdagangannya sejak bulan Agustus sampai bulan Oktober saat ini. Padahal waktu itu pergerakan Bitcoin hanya bergerak sideways saja, antara range 69.000 ya sampai dengan area kisaran 50 ribuan, 55 ribuan. Jadi kalau kita lihat dari kondisi saat ini, retail cukup aktif dalam hal melakukan perdagangan di market. Jadi artinya apa? Kenaikan pada Bitcoin ini belum ditunjang oleh pergerakan dari smart money yang lumayan besar, hanya dari para retail-retail yang lumayan aktif melakukan trade di pasar. Mungkin itu juga sebuah alasan kenapa kemarin kita lihat dari data on-chain menunjukkan memang transaksi derivatif juga mengalami trend rally. Ini mungkin impact daripada retail yang sangat-sangat aktif di pasar. Itu teman-teman. Jadi lumayan menurut saya sebuah kenaikan yang terjadi pada Bitcoin ya, tapi saat ini kita masih membutuhkan yang namanya tenaga ekstra dari para big fund, dari para whales ya, untuk melakukan akumulasi pada pergerakan Bitcoin supaya bisa memberikan impact yang lebih eksponensial terhadap pergerakan dari market. Kalau kita perhatikan hari ini, hari Rabu, kita akan dapat beberapa rilis data. Nanti akan ada FOMC member Bowman akan speech jam 8 malam nanti. Kemudian dilanjutkan oleh data penjualan rumah lama dari Amerika Serikat. Lalu Presiden Christine Lagarde dari European Central Bank juga akan speech di jam 9 malam. Jadi beberapa data tersebut mungkin saja akan memberikan impact terhadap pergerakan dari pasar, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke beberapa berita ya, di sini aku mau informasikan Halloween akan datang. Get.io mengadakan event Halloween Magic. Jadi event ini event untuk menyambut Halloween yang akan datang di akhir bulan Oktober, teman-teman. Di mana teman-teman yang sudah punya akun Get.io, teman-teman akan mendapatkan 3 kesempatan ya, untuk pengguna yang sudah lama akan dapat langsung 3 kesempatan untuk membuka pintu, teman-teman. Nanti hadiahnya itu adalah price ya sekitar 60.000 US dollar, teman-teman, yang akan dibagikan untuk para peserta yang berpartisipasi, terutama untuk pool bagi teman-teman yang sudah ikutin gitu. Jadi campaign ini intinya adalah untuk mengumpulkan banyak-banyakan gold coin dan juga candies atau permen ya. Jadi cara mainnya itu teman-teman klik yang open the door. Nanti aku akan sertakan link di kolom deskripsi buat pengguna lama Get.io untuk main ya. Untuk pengguna baru juga teman-teman jangan khawatir, teman-teman akan dapetin 2 hadiah open the door di awal ya. Jadi nah, cara mainnya itu teman-teman tinggal milih aja salah satu pintu dari 3 pintu di sini, kumpulin poin sebanyak-banyaknya ya. Itu, tapi jangan sampai dapat zong. Nah, ini kita kumpul-kumpulin, teman-teman. Nah, ini kita dapat. Nah, ini waktunya terus berjalan ya selama 15 detik. Oke, kita sudah dapat 5 candies dan 4 gold coin gitu. Jadi cara mainnya cuma gitu, gampang.
Buat dapetin tiket untuk open door-nya, teman-teman bisa dapetin dengan melakukan beberapa tugas seperti melakukan deposit 50.000 per harinya gitu, sampai teman-teman bisa melakukan perdagangan di market spot. Event ini akan berlangsung dari 21 Oktober sampai 11 November. Jadi buat yang tertarik untuk ikutan, silakan cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan lanjut dari pembahasan data-data yang ada pada market. Yang pertama adalah data inflow. Ya, secara weekly dari beberapa perusahaan manajer investasi itu cukup bagus arus masuknya di minggu terakhir kemarin, ya, di mana dari BlackRock, Fidelity itu rata-rata memang sudah banyak yang invest, ada inflow yang masuk ya ke pasar khususnya dari ETF spot Bitcoin, teman-teman, which is ini merupakan sebuah indikasi yang bagus sebenarnya untuk market ya, di mana akumulasi sedang terjadi di fase-fase saat ini. Kemudian kalau kita lihat juga dari data retail, tadi kita sudah bahas ya, di mana retail mengalami kenaikan jumlah transaksi, teman-teman. Dari social value juga menunjukkan data yang cukup serupa selama 7 hari beruntun, 7 hari perdagangan beruntun, inflow terhadap Bitcoin spot ETF itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Didominasi oleh masih nama-nama yang sama, BlackRock and Fidelity, sementara Grayscale masih dalam arus keluar. Itu dari Bitcoin Spot ETF. Sementara dari Ethereum-nya kemarin justru mendapatkan outflow. Ya, outflow ini justru banyak datang dari Grayscale, teman-teman. Itu sih dari data. Kemudian dari berita yang lain ada Avax ya, Avalanche meluncurkan kartu Visa untuk pembayaran mata uang kripto. Ini berita yang baru ya, tentu saja Avax ini sudah mendukung beberapa layanan pembayaran ya, dan saat ini dengan dia kerjasama dengan salah satu credit card yaitu Visa, ini bisa memperbesar fungsional daripada Avalanche itu sendiri. Kemudian dari berita yang lain terkait dengan regulasi, teman-teman. FTC ini adalah Bapepti-nya Amerika Serikat, mengaku bahwa saat ini sedang dalam posisi stagnansi dalam pembuatan regulasi terkait dengan kripto. Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditis atau CFTC, Rostin Behnam, ya, dilaporkan mengatakan bahwa lembaganya diborgol. Maksudnya diborgol adalah kayak ditahan gitu, teman-teman. Dalam hal perbincangan regulasi kripto yang menemui jalan buntu di Amerika Serikat. Ini adalah impact daripada masih gonjang-ganjingnya atau masih tidak pastinya situasi dari perpolitikan Amerika Serikat. Pasalnya kita kan akan dapat pemilu ya di bulan November nanti untuk Amerika Serikat, dan tentu saja ini akan menghambat yang namanya pembuatan regulasi karena orang-orang yang ada di dalam institusi besar ini juga tentunya akan tidak pasti masih tetap bertahan gitu. Jadi sementara ini pembuatan regulasi terkait dengan kripto akan menunggu sampai pemilunya berakhir. Ya, sepertinya akan mengarah ke poin tersebut dan belum akan mendapatkan kesimpulan ya sampai pemilu Amerika Serikat berakhir. Kemudian dari berita yang lain juga terkait dengan status Iran ya, banyak lokal cryptocurrency di Iran yang mendapatkan suspense dari Amerika Serikat. Jadi ini lagi-lagi karena sanksi, teman-teman, karena sanksi penyerangan dan juga ketidaknurutannya Iran sama Amerika Serikat. Itu miliaran user ya itu mendapatkan sanksi. Miliaran user artinya orang-orang berkewarganegaraan Iran itu mendapatkan sanksi. Baik itu yang pakai exchange luar ya, ataupun yang pakai exchange dalam negeri Iran sendiri juga ada yang kena sanksi dari Amerika Serikat. Jadi akun kriptonya itu di-ban, teman-teman, di-ban. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya banyak orang yang akhirnya menggunakan DEX, Decentralized Exchange, sebagai salah satu alternatif bagi mereka yang memang pengen untuk trade di market ya, menggunakan centralized exchange atau exchange yang terregulasi. Di sana justru malah tidak aman karena banyak sekali warga di sana yang justru kesulitan mendapatkan akses terhadap kripto. Tuh. Nah, terkait dengan masa depan Gary Gensler, kabarnya sih Gary Gensler bakalan selesai masanya di tahun 2025. Namun ada spekulasi yang mengatakan jika mana kepemimpinan dari Joe Biden tidak bertahan, maka kemungkinan Gary Gensler akan leave, akan keluar, teman-teman. Sorry, ini kita coba lihat.
beritanya pelaku pasar di mata uang kripto ya semakin yakin bahwa Gary Gensler akan mengundurkan diri dalam 2 bulan pertama di tahun 2025 jika jabatan Presiden Joe Biden berakhir. Gitu. Jadi saat ini spekulasi mengenai masa depan dari ketua SEC ini Gary Gensler semakin tidak jelas. Kabarnya sudah ada pengganti yaitu Dan Gallagher. Apalagi kalau Donald Trump sampai memimpin. Ya, itu dia berkampanye kemarin kan mengatakan bahwa di hari pertama Donald Trump memimpin maka Gary Gensler akan dipecat. Jadi masa depan Gary Gensler ini bakalan tidak lama lagi sepertinya teman-teman. Kecuali kalau Kamala Harris naik ya. Mereka kan di satu partai tuh. Gary Gensler kalau nggak salah partainya adalah Demokrat di Amerika Serikat. Dan kalau Kamala Harris naik ya kemungkinan Gary Gensler masih punya harapan. Tapi kalau Donald Trump yang naik, sepertinya sih langsung di-cut juga, teman-teman. Dan ini bisa jadi salah satu sentimen bagus untuk market kripto. Andai kata Gensler beneran berhentikan dari posisinya. Lalu ada berita dari Sushi, ya. Sushi Swap baru saja meluncurkan roadmap terbaru mereka. Nah, ini adalah previous dari roadmap sebelumnya di tahun 2021 sampai 2024. Untuk tahun kedepannya ini adalah peningkatan terbaru. Ya, Sushi Swap akan memperbesar chain mereka, ya, keterlibatan mereka dengan banyak blockchain dari sebelumnya ada di 35 chain itu akan ditingkatkan menjadi 50 chain. Kemudian juga akan ada peningkatan dari beberapa posisi swap seperti LeFi integration akan mereka lakukan, Axelar Bridge juga akan ditambahkan, Wormhole integration with Solana and Ethereum Virtual Machine akan ditingkatkan, Zeta Chains BRC20 ke BRC20 juga. BRC20 ke ERC20. Itu juga akan ada peningkatan. Jadi pada intinya adalah multi-chain expansion akan mereka lakukan ya oleh Sushi Swap sendiri, kemudian juga akan ada peningkatan-peningkatan dari sisi swap dan juga cross chain gitu. Jadi sudah merilis mereka punya roadmap terbaru. Ini bisa menjadi sentimen bagus untuk Sushi ke depannya. Lalu ada Matrix Port, Matrix Port ya, salah satu crypto financial services hub. Ya, dia juga punya perusahaan mining, dikabarkan baru saja mengakuisisi sebuah perusahaan dari Swiss. Teman-teman, Matrix Port itu melakukan perluasan operasional di Eropa dengan mengakuisisi manajemen aset kripto berbasis di Swiss. Ini merupakan sebuah kolaborasi ya dari perusahaan besar, teman-teman, perusahaan yang menjadi manajer investasi ya terkait dengan kripto dan juga miner kripto. Itu memperbesar bisnis mereka dengan hal melakukan akuisisi di perusahaan di berbagai negara. Gitu. Jadi masa depan kripto sepertinya masih akan bagus kalau kita melihat dari konteks ini, di mana perusahaan banyak yang sudah mulai invest dan juga akuisisi masih tetap berlanjut. Ini berarti perusahaan-perusahaan ini sudah melakukan analisa bahwa masa depan dari kripto masih ada, teman-teman. Kemudian Ripple Lab baru saja mendapatkan donasi tambahan sekitar 10 juta XRP ya untuk support Kamala Harris. Ripple kembali melakukan deposit atau melakukan pemberian donasi ya untuk kampanyenya Kamala Harris. Kalau kita lihat dari data di Polymarket ya, suara Kamala Harris terus merosot, teman-teman. Saat ini Donald Trump memimpin 64,4%, sementara Kamala Harris ada di 35,4%. Ya, tapi data di beberapa media survei itu justru malah memenangkan Kamala Harris. Ada yang 42%, ada yang unggul si Donald Trump. Tapi ya apapun itu, siapapun yang memimpin, tentu saja kita perlu mencermati seperti apa impact terhadap harga dari kripto ke depan. Kemudian ada fakta bagus juga, teman-teman, fakta baru juga yang saya baru tahu ya. Katanya si Michael Saylor ini adalah founder dari MicroStrategy. Ya, dia adalah seorang pria lajang. Nah, dia masih single. Saya tidak punya anak, dia tidak punya anak. Dan ketika dia sudah pergi, ya udah pergi. Dan tentang Bitcoin yang dia miliki, itu katanya dia akan meninggalkan Bitcoin tersebut, teman-teman. Saya milik untuk peradaban. Jadi dia tidak akan mewariskan kripto yang dia miliki. Otomatis kalau nanti Michael Saylor meninggal, sepertinya Bitcoin ini akan mirip nasibnya seperti
Satoshi Nakamoto, yang nggak tahu walletnya siapa yang bisa akses, nggak ada yang tahu, dan asetnya bakalan tertinggal begitu saja. Oke, lalu gimana impact-nya terhadap market, teman-teman? Seperti yang kita sempat bahas tadi, market flat ya. Sayang sekali market bergerak flat. Belum ada indikasi kemana arah market selanjutnya. Sepertinya ini disebabkan karena market sedang berfokus kepada aset kelas yang lain. Ya, secara closing time frame weekly kemarin sangat bagus. Sementara time frame daily aku agak wanti-wanti ke teman-teman. Karena kita dapat closing kemarin jelek ya, di kisaran area 67.100-an something. Kalau kita melihat dari riwayat-riwayat sebelumnya, ketika pergerakan Bitcoin mendapatkan closing yang jelek seperti ini, kalian bisa perhatikan ya, satu candle merah di sini kalah besar, menang besar daripada satu candle hijau sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini merupakan sebuah indikasi bearish engulfing, atau ada mungkin yang bilang ini adalah bearish harami. Tapi apapun itu, kalau kita perhatikan dari riwayat-riwayat sebelumnya, ketika kita sudah dapat satu candlestick merah yang panjang seperti ini, biasanya mengarahkan Bitcoin pada lanjutan koreksi. Ya, jadi ya itu adalah hal yang kita bisa temukan sejak data di bulan Juli sampai saat ini gitu. Jadi anggapannya untuk saat ini harus hati-hati teman-teman. Dari indikator RSI menunjukkan indikasi yang masih jenuh beli ya. Jadi sudah overbought, sudah waktunya untuk cooling down terlebih dahulu untuk market. Itu jadi dari time frame daily kita melihat adanya sebuah indikasi koreksi yang masih akan berpeluang untuk bertahan. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari data time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin kemarin itu menunjukkan adanya indikasi penurunan smart money. Smart money yang sebelumnya berada dalam level-level tinggi ketika Bitcoin diperdagangkan di kisaran harga 68.000 sampai 69.000 itu sangat-sangat bagus. Namun kemarin ya volume pedagangnya justru malah turun, smart money-nya turun, dan ini impact-nya adalah penurunan terhadap harga gitu. Untuk saat ini level support Bitcoin masih belum kesentuh di kisaran area 65 ribuan something. Jadi waspada aja kalau Bitcoin masih akan berpeluang menuju area tersebut. Itu sih, dari time frame 1 jam juga pergerakan Bitcoin cenderung flat ya. Pergerakan smart money tidak terdeteksi, namun indikasi ada kemungkinan kenaikan jangka pendek justru muncul dari RSI yang sudah mulai mengalami tren kenaikan. Jadi ibaratnya ini ada sebuah bullish divergence jangka pendek. Jadi ada potensial untuk pergerakan Bitcoin akan mengalami rally before mungkin akan ada sedikit koreksi berikutnya. Ya, kemungkinan seperti itu, teman-teman. Kalau kita perhatikan juga di time frame di time frame 1 jam, pergerakan dari Bitcoin ini benar-benar sangat-sangat minim. Ya, sangat-sangat kecil pergerakannya. Bahkan buyer pun belum terlalu optimis melihat pergerakan harga saat ini. Itu seller beberapa kali mencoba untuk menekan, tapi pergerakan Bitcoin justru masih dipertahankan sampai di support 66.000. Jadi untuk posisi saat ini benar-benar masih sangat-sangat flat untuk pasar. Itu sih, kalau dari saya masih sama seperti yang kemarin. Manfaatkan situasi untuk akumulasi. Ya, again, kita nggak akan tahu pasti kapan Bitcoin akan recover. Ya, apalagi ada BTC dominance yang kemarin meningkat 1%. Beberapa altcoin masih dalam posisi tekanan ya. Jadi beberapa altcoin tertekan, sayang sekali ya, tapi inilah pasar, teman-teman. Sementara itu sih dari market ya. Jadi jangan terlalu FOMO, melainkan tetap invest dengan kepala dingin. Ya, kesempatan mungkin masih ada di kita, cuman sampai kapan market akan seperti ini kita belum tahu secara pasti, teman-teman. Jadi gitu aja paling buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat ya. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.